Ketika teman-teman merekrut, bagaimana cara teman-teman memantau bahwa apa yang teman-teman rekrut tadi sudah berproduktif atau sudah efektif? Adalah dari jumlah cases dari agent aktif. Saya cerita ya, tahun 2020 di Februari, kan kita kena COVID, ya kan? Artinya kita ada COVID masuk Indonesia. Satu itu jujur saya tidak terlalu pintar kayak aplikasi Zoom, tapi saya di tahun 2014 berhasil merekrut suami saya. Orang pertama yang melarang saya join Budesel, saya rekrut. Ya kan? Rekrutnya pakai apa? Pakai prestasi. Nah, kalau ada yang bertanya ke saya gini, Yati, kok kamu bisa ya merekrut suamimu ya? Padahal dulu anti, melarang kamu sangat-sangat. Nah, saya cukup bilang begini, kamu prestasi aja sebagus-bagusnya. Jadi kalau hari ini teman-teman belum berhasil merekrut host pasangannya, saya cukup tanya, you udah bagus belum di Budesel? Udah prestasi terbaik belum? Cukup dengan bukti. Itu tipsnya dari saya ya. 2014 saya merekrut suami saya, dan dia tinggalkan pekerjaan lamanya di Astra, yang sudah dia geluti selama 16 tahun. Menurut saya itu prestasi saya luar biasa loh, merekrut Pak Gagat. Nah, mengapa saya harus rekrut dia? Pak Gagat ahli di IT. Artinya PowerPoint, seperti ini dia ngerti. Jadi kalau saya mau speaker, saya bilang, saya speaker ya, besok hari Sabtu, TCS 1, topiknya ini. Sampai yang bikin ya materinya, udah selesai. Asik ya. Nah, di sini itulah asiknya, indahnya berpasangan. Jadi kalau teman-teman hari ini belum berpasangan, ayo rekrut pasangannya masing-masing. Ya, dan jadilah tim yang bagus. Jumlah cases di tahun 2020, kita bicara gini, di tahun 2020 saya merekrut 50 agent baru. Padahal COVID. Bagaimana cara saya merekrut? Pakai Zoom. Ingat, kalau kitanya bukan kitanya yang berubah, kita nggak bisa menuntut kondisi di luar sana berubah. Setuju ya? Saya belajar WA call, saya belajar cerita pakai voice, saya belajar pakai Zoom, saya member Zoom, dan saya sehari bisa 4-6 kali Zoom. Alhasil selama Maret sampai dengan November, Oktober lah, Maret sampai Oktober 2020 ada 50 new agent yang FLC dan 49-nya punya case. Lumayan nggak? Lumayan. Mengapa saya ini bilang lumayan? Saya terhalang untuk ketemu orang, ya kan? Orang-orang yang saya teleponin ketika saya ajak janji temu bilang nggak mau karena COVID. Kalau mereka mau closing sama saya, size apinya tidak terlalu besar. Paling 500, 1 juta, ya kan? Beda ketika kita ketemu dia, tatap muka. Nah, akhirnya saya kepikir gini, ya sudahlah, daripada saya nungguin big case datang, mending saya banyakin case-nya. Setuju nggak? Nah, di tahun 2020, ada 36 agent saya, yang baru ya, bukan belum termasuk yang lama ya, itu punya case di atas 3. Lumayan nggak? Lumayan menurut saya, itu prestasi terbesar saya di tahun 2020. Setelah yang tadi 2017, Rookie Agent in Cases, ya kan? Nah, mengapa? Karena itu hal baru yang pertama kali saya lakukan. Merekrut orang, bisa dapat 50 join, dan 36-nya punya minimal 3 cases, ada yang 7, ada yang 12, minimal 3 lah. Dan 49 semua punya cases. Dan hanya 1 orang saja yang tidak pecah telur, tidak punya cases. Nah, saya bicara begini kenapa teman-teman? Teman-teman jangan khawatir. Ketika teman-teman bilang ke saya, susah closing besar kalau pakai Zoom, pakai telepon, pakai WA call. Ya, kalau begitu lakukan banyak, main banyak. Benar nggak? Kalau nggak bisa di case, main banyak, main quantity. Ya kan? Bukan berarti kita tidak mau quality. Ya kan? Tapi hari ini kondisinya saya belajar dulu yang kecil-kecil tapi banyak. Kita asah terus jurusnya, pisaunya, pasti nanti tinggal naikin size api. Ada 3 cara untuk memasukkan api ke dalam direct kita. Saya bicara direct ya, karena
kunci sukses di Prudential adalah sebenarnya direct. Kalau setiap directnya bagus, maka grupnya bagus. Semoga teman-teman sepakat dengan saya. Kalau masing-masing leader pegang directnya masing-masing, atau setiap agent calon leader pegang directnya nantinya, maka grupnya pasti bagus. Nah, dalam direct itu saya berpikir gini, oke lah, saya mau rekrut direct saya 50 orang. Oke, saya buat itu ketika apa? Ketika COVID datang. Nah, bagaimana cara saya presentasi? Saya cukup pertama kali, misalnya saya telepon Ibu Saras. Mbak Saras, misalnya Mbak Saras mau saya rekrut ya. Jadi yang saya lakukan adalah kepalanya rekrut dulu. Mbak Saras, saya punya video bagus. Jadi saya pede dulu. Oh ya, video apa saya? Video pro cinta. Misalnya gitu kan ya. Asuransi ya? Mbak Saras gitu kan? Ih, Mbak Saras lagi cari asuransi ya? Saya gitu ya. Aku udah banyak banget, sampai bayarnya pusing. Nah, mungkin ya Mbak Sarasnya. Nah, oh gitu, Mbak Saras, coba lihatin video saya, ya kan? Kalau ini menurut Mbak Saras bagus, siapakah orang yang tepat yang boleh saya kirim video ini? Ya kan? Kan dia mau kasih opsi ke saya, kan dia harus lihat video saya dulu dong. Kalau Mbak Saras sudah lihat video saya, tolong kasih tahu saya, siapa kira-kira orang yang butuh video ini? Artinya butuh Purcinta ini. Tolong saya ya Mbak Saras, ya minta tolong. Kami udah nggak mau dulu. Tapi kalau bilang ada juga yang banyak video apa saya Purcinta, oke deh. Ya, ada juga yang begitu. Kan tidak semuanya langsung asuransi ya, enggak. Nah, mau dia nolak, mau dia oke, saya bilang boleh ya izin share, nanti kasih tolong info saya siapa yang cocok untuk video ini. Yang penting dia udah lihat dulu. Nah, dari situ, ini aku nggak bisa, aku udah banyak kebutuhan. Mbak Saras, kira-kira teman Mbak 1-2 orang. Siapa yang saya cocok kasih video ini? Aduh, hari gini susah. Baru-baru beli asuransi. Saya bilangnya susahnya dulu ya. Jangan semua orang tuh langsung oke, nggak mungkin kan di lapangan kenyataan itu. Susah sih hari ini, buat makan aja susah, income turun, income turun ya. Mbak Saras, kalau saya cerita video tentang Purcinta ini Mbak Saras, dan saya close dengan 5 orang. Ya kan? Misalnya nih Mbak Saras, dia ambil yang nggak gede-gede lah, 500.000, bisa gitu kan. Saya close dengan 5 orang. Maka kita punya income, sebutnya komisi di tempat saya Prudential, itu 500.000. Tapi selama 2 tahun. Nah, saya gituin aja. 2 tahun aja, nggak usah bilang 25%, 15% dulu. Nggak usah detail dulu. Oh gitu. Tadi Mbak Saras bilang banyak orang butuh tambahan income. Ya kan? Tambahan income. Turun 30%. Bu, siapa tahu ini bisa bantu mereka. Oh gitu. Berapa sih komisinya? Baru saya akan cerita komisi Purcinta. Nah, itu yang saya lakukan. Tadi 3 cara untuk menaikkan omset. Pertama adalah apa? Reselling. Reselling. Mbak Saras bisa aja. Kalau belum, berarti saya sebutnya new business. Tapi new business ini memang buka mindsetnya lebih berat dibanding reselling, ya kan? Harus buka pentingnya asuransi itu apa? New business, ya kan? Menambah jumlah klien. Nah, kembali ke tadi, kepala kita adalah rekrut. Kalau teman-teman hanya menjual, kebayang nggak? Besok anaknya teman-teman, ketika teman-teman tua atau sudah tidak ada di bisnis Prudential, artinya maaf ya tutup usia, apa yang diwariskan ke anak teman-teman? Klaim loh, komisinya udah terima sama kita. Klaim lagi, kebayang nggak? Kalau anak-anak kita hanya kebagian ngurus klaim. Tapi hari ini ketika saya ketemu Mbak Saras, oke deh saya, mau beliau misalnya mau ambil, mau enggak, misalnya mau ambil, oke deh saya, tapi aku nggak banyak-banyak ya, GoPay aja. Ih, Mbak Saras, itu luar biasa loh. Jadi teman-teman antusias, kayak di Zoom gini teman-teman antusias, orang nggak ketemu dia, ya kan? Kalau ketemu dia bisa, postur kita bisa berperan, ya kan? Tapi karena kita nggak ketemu, kita cuma mengandalkan intonasi, ya kan? Dan
kata-kata. Benar nggak? Kata-kata saya dan intonasi saya. Sama sekali saya kasih dia jempol. Nggak apa-apa Mbak Saras. Hari ini jujur Mbak Saras, saya coba hitungkan. Untuk selevel Mbak Saras perlunya berapa? Saya hitungkan dulu. Cara ngitungnya gampang. Pasti dari biaya hidup bulanan dikalikan sampai anaknya mandiri. Kalau perlu cinta ya. Nah, ketemulah misalnya gini, aku biasa kasih untuk keluargaku, aku terima dari suamiku misalnya 10 juta atau 20 juta. Kalau 10 juta berarti dia harus punya UP minimal 2 miliar. Kan kalau 2 miliar deposituin dengan 6% kan 10 juta bunganya. Gitu kan? Tapi kalau dia 20 juta berarti kan kita kasih UP dia 4M. Baru kemudian dia akan memilih, Mbak Saras gini, aduh gede banget 4M. Untuk umur saya berapa preminya? Atau berapa iuran tabarunya? Gitu kan? Nggak apa-apa. Teman-teman jangan langsung, ih susah orang ini. Jangan. Kepala kita itu medan pertempuran. Oke? Saya tetap nyantai. Ih, Mbak Saras kurang asik ya dengan premi itu ya. Nah, pilihlah kata-kata yang tepat. Jangan bilang gini, nggak kuat ya dengan premi segitu. Jangan. Kurang asik ya, kurang nyaman ya. Nah, saya biasa dengan kalimat yang saya pilih. Iya, bagaimana kalau separuh? Masih banyak kan saya, bagaimana kalau seperempatnya? Akhirnya ujung-ujungnya bisa juta misalnya preminya. Tapi Mbak Saras hari ini, kalau Mbak Saras ambil seperempatnya, itu belum menjawab kebutuhan Mbak Saras loh, untuk anak-anak. Tapi nggak apa-apa, Mbak Saras bisa upgrade polisnya kapan saja. Caranya gimana? Yuk cerita ke paling sedikit 5 orang. Mau bergabung. Nah, ini kekuatan multiplication. Nanti ketika Mbak Saras cerita ke 5 orang, bisa jadi orang itu juga mengalami kendala yang sama. Lakukan sama terus. 5, lama banyak nggak? Itu yang saya lakukan kemarin, waktu 2020. Jadi beberapa orang yang saya rekrut, dia beranak. Akhirnya 50. Dan saya bantu mereka lewat Zoom. Mbak Yati, temenin, BOP pakai Zoom. Siapa ini? Teman saya yang udah saya rekrut tadi. Nah, itu teman-teman. Pastikan mereka dari yang kita rekrut itu masuk namanya kategori agent aktif. Setiap agent wajib minimal punya 1 case per bulan. Hari ini teman-teman saya kasih ke teman-teman masih basic loh. Artinya agent punya 1 case. Kita belum bicara tipe yang star club, double star club, PCC. Tapi kalau teman-teman setia dengan hal-hal yang kecil begini dan banyak, pasti jadi juara.